Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik rekan-rekan semua, sekarang kita masih mempelajari IPM SPSS Statistik versi 22. Caranya kita klik start, terus kemudian cari IPM SPSS Statistik, ya ini ya. Terus kemudian pilih IPM SPSS Statistik 22. Banyak versi sebenarnya ya, dan sebenarnya sudah ada versi 25, tapi kita masih pakai versi yang 22 yang masih familiar. Kita tunggu sejenak, kemudian muncul loading, tampilan loading seperti ini ya. Ya. Tampilan awal pada IPM Statistik SPSS 22 itu seperti ini. Rekan-rekan semua bisa pilih new data set, kemudian OK ataupun cancel, itu tidak masalah ya. Kalau satu klik, kita klik yang cancel saja. Oke. Tampilan pada SPSS Statistik itu ada dua ya. Jadi ada data view sama variable view. Ini pada data editor ya. Pada tampilan data editor ada data view dan variable view. Kemudian tampilan yang satunya apa? Tampilan yang satunya itu adalah output analisis ya, atau viewernya. Ya, yang kita gunakan di awal itu adalah yang data editor. Di awal kita karena belum memasukkan data, jadi simbol save-nya untuk menyimpan, untuk mengamankan ini belum aktif ya. Nah, kita mulai dari data view. Nah, data view ini adalah tampilan untuk input data yang akan kita analisis. Nah, terus kemudian variable view itu untuk editing data ya, untuk sebagai pelengkap data yang akan kita analisis pada sheet variable view. Jadi ada dua sheet di data editor. Nah, sekarang kita mulai untuk menggunakan aplikasi atau program SPSS 22 ini. Kita punya data, misalkan di awal kita pakai data yang kecil dulu lah, lingkupnya yang kecil dulu, nanti baru data yang kapasitasnya lebih besar. Oke, saya punya data ini. Kita masih nunggu data yang sudah saya siapkan dalam format Excel ya. Rekan-rekan semua bisa mendownloadnya terlebih dahulu, data yang sudah tersedia melalui link yang sudah ada di keterangannya atau di deskripsi. Oke, ibu bapak, ini sudah tampil. Jadi rekan-rekan semua, ini sudah tampil data yang akan kita analisis ya. Misalkan di sini itu dicontohkan ada nama ya dari responden ya, gender, jenis kelamin, umur, pekerjaan, pendidikan, gaji. Ini yang akan kita analisis. Oke, di awal kita copy terlebih dahulu data yang dari Excel ini. Ini masih data mentah yang belum kita analisis statistiknya. Oke, kita blok dari A2 sampai F19. Jadi yang nama, gender, umur, pekerjaan, pendidikan, gaji, yang keterangan tabelnya ini tidak perlu kita copy. Klik kanan copy, atau ibu bapak bisa tekan pada tombol keyboard itu CTRL dan C secara bersamaan. Itu sama saja, yaitu untuk copy. Oke, sudah aktif kopinya. Berarti data sudah tercopy. Kemudian kita letakkan pada data view ya, bukan di variable view.
tapi pada sheet data view var 1. Oke, di sini kita letakkan di kanan, paste. Oke, maka data tadi, data mentah yang dari Excel itu sudah masuk ke dalam program SPSS ini yang nanti siap kita analisis. Oke, ya akan kita analisis. Ini dari nama, terus kemudian jenis kelamin dan seterusnya. Nah, di sini masih ada keterangan yang atas, yaitu var 001 dan seterusnya gitu ya, sampai ke var 006. Nah, Ibu Bapak, yang pertama kali dilakukan itu adalah kita lihat dulu variable view. Ya, variable view di sini, yang sheet variable view. Untuk name ya, untuk nama silakan diganti sesuai dengan keterangan tabel pada Excel tadi. Ini misalkan nama, gender, umur, pekerjaan dan seterusnya. Oke. Caranya bagaimana? Caranya rekan-rekan semua itu bisa double klik pada kolom ini ya, name 1 ini. Double klik pada variable view. Itu memang kebalikannya dari data view ya, yang vertikal itu menjadi horizontal ya, yang tadinya kolom menjadi baris. Sama seperti pada Excel. Ini yang kolom, maka di variable view itu akan menjadi baris. Maaf. Oke, di sini. Ini kita double klik ya, klik. Kemudian kita blok, kita ganti nama, dan sini kita ganti gender. Gender itu jenis kelamin. Jenis kelamin. Ingat, ketika lebih dari 2 kata pada nama ini, itu kita mengetiknya tanpa spasi karakter. Jadi Ibu Bapak atau rekan-rekan semua itu bisa pakai underscore kelamin ini ya, karena kalau nanti pakai spasi karakter itu tidak mau, maka datanya rename-nya ini nggak bisa, akan kembali seperti awal. Misalkan kita ketik jenis kelamin dengan spasi karakter seperti ini yang namanya spasi karakter, kita enter, nggak mau ya, harus pakai simbolnya underscore. Simbol yang lain gimana? Misalkan pakai strip, bisa nggak? Itu nggak bisa ya, simbol strip nggak bisa, yang bisa pakai underscore. Oke, lanjut ke berikutnya. Setelah jenis kelamin adalah umur, pekerjaan, pendidikan, gaji. Umur, pekerjaan, pendidikan, gaji. Ini adalah nama variabel. Ketika nama variabelnya ini kita rubah tadi ya, dari var 01 dan sampai var 06, maka di data view itu juga akan berubah. Kita perhatikan pada kolom ya, yang ke bawah ini. Ya, kita harus bisa membedakan antara kolom dan baris. Ya, Ibu Bapak harusnya bisa membedakan atau rekan-rekan semua. Kolom itu yang ke bawah, baris itu yang ke samping. Oke. Pada variabel ini, kolom-kolom variabel ini akan berubah sesuai dengan namanya tadi pada kolom 6. Nah, sekarang kita perhatikan di sini. Untuk nama itu tipenya string, untuk umur tipenya numerik, pekerjaan string dan seterusnya, gaji numerik. Kita lihat dari datanya. Umur itu angka, berarti tipenya numerik. Ya. Kemudian jenis kelamin ini masih huruf ya. Kalau huruf itu tipenya string. Nah, yang akan kita analisis nanti ketika nanti pakai menganalisis frekuensi misalkan, atau distribusi frekuensi untuk data string ya, yang jenis kelamin ini, yang tipe string ataupun nama ini ya, itu tidak bisa dianalisis rata, median atau modus, karena
datanya itu masih dalam bentuk huruf. Tapi kalau kita hanya butuh frekuensinya saja, itu tetap muncul ya, tetap bisa dianalisis. Tapi kita tidak tahu reratanya berapa karena masih dalam bentuk huruf. Nah, yang tahu reratanya gimana? Untuk tahu reratanya itu dirubah dulu menjadi numerik ya. Kalau numerik nanti min, median, modusnya itu bisa tampil ya. Nah, sebetulnya ini pun kita bisa merecording ya. Jadi kelamin, kalau nama tidak perlu kita recording lah, karena itu nama ya. Kalau misalkan jenis kelamin kita bisa recording. Misalkan laki-laki 1 kodenya, terus kemudian perempuan kodenya 2. Nah, caranya bagaimana? Caranya yaitu kita pilih transform. Kemudian ada 3 pilihan rekode. Yang atas ini record into same variables. Kemudian yang kedua record into different variables. Yang ketiga automatic record. Kita pilih yang mana? Kalau pilih yang atas, maka nanti recordingnya atau yang tadinya pria misalkan dikode menjadi 1, maka di sini akan berubah ya. Pada kolom ini akan berubah pria 1, wanita 2. Mohon maaf. Tidak ada lagi kata pria dan wanita di sini. Tapi kalau kita milih yang record into different variable, maka akan muncul kolom baru di sini. Ya. Akan muncul kolom baru di sebelah kanan. Nah, kita coba yang record different into variable supaya nanti bisa membedakan hasil sebelumnya sama setelahnya, before afternya, supaya kelihatan, bisa membandingkan. Nah, automatic record bagaimana? Automatic record ini langkahnya lebih simple tentunya. Kalau kita datanya hanya tidak membutuhkan urutan tertentu, artinya tingkatan-tingkatan tertentu, kita bisa langsung pakai automatic record. Itu saran saya. Seperti contohnya pria dan wanita, itu kan tidak terlalu berpengaruh. Nanti kita coba saja ya. Kita pakai yang different variable dulu. Oke, seperti ini. Kita record yang jenis kelamin, recording atau record. Pilih jenis kelamin ini. Kita lihat ibu bapak di sini atau rekan semua. Simbolnya itu nominalnya ada huruf A ya. Ini artinya masih dalam bentuk datanya data string. Oke, pilih jenis kelamin, kemudian klik simbol panah kanan ini supaya nanti datanya ini masuk ke dalam kotak putih. Ini data jenis kelamin yang kita pilih, yang kita masukkan ke sini, ini yang nanti yang akan direkod. Kalau yang lain gimana? Yang lain berarti tidak direkod. Oke. NIM-nya misalkan kita ganti gender. Tidak bisa sama ya, rekan-rekan semuanya. Misal jadi jenis kelamin kita namakan jenis kelamin lagi, karena nanti ada 2 variabel yang sama, itu nggak bisa. Berikutnya labelnya misalkan jenis kelamin, tapi bisa dengan spasi karakter seperti ini. Kalau name nggak bisa dengan spasi karakter ataupun simbol strip. Tapi kalau label itu bisa. Change. Oke, maka di sini yang tadinya tanda tanya akan berubah menjadi gender. Kemudian pilih old and new values. Pada kolom, maka akan muncul kotak dialog seperti ini ya, kotak dialog baru. Pada kolom ini, pada kotak old value, kita ketik sesuai dengan keterangan yang ada di sini, jenis kelaminnya. Itu kan ada 2 ya, pria dan wanita. Berarti nanti kodenya juga 2. Hanya kodenya 1 dan
2 gitu. Ingat datanya record supaya bisa mengetahui reratanya. Median modus itu dirubah menjadi angka numerik, jadi pria 1 ya, pria seperti apa yang tertera di sini ya, huruf besar kecilnya. Value itu ketik 1, kemudian add, kemudian di sini yang old value kita ketik wanita, kemudian yang value new value kita ketik 2. Ini hanya sebagai kode saja ya rekan-rekan. Jadi pria itu kodenya 1, wanita kodenya 2. Kemudian continue. Setelah continue, klik OK. Kemudian muncul aktif pada viewer atau output analisisnya. Oke, pria 1, wanita 2 ini ya, into gender. Jadi masuk pada kolom variabel gender. Kita minimize saja. Nah, maka akan muncul kolom baru di sini. Gender 1, pria 1, wanita 2. Wanita 2, pria 1 gitu ya. Ini wanita 2. Pria 1 gitu ya. Itu kalau pakai different variable. Nah, sekarang kita coba pakai yang automatic record. Pilih yang masih datanya string ya. Data string yang datanya huruf ini ya, pekerjaan. Kita lihat di sini, pekerjaan. Oke, masih stylenya string. Pilih pekerjaan ya. Oke. Untuk ini bisa diletakkan dimanapun nggak masalah, karena nanti akan muncul variabel baru di sini. Transform, kemudian automatic record. Kita pilih yang paling mudah. Tadi apa ya? Pekerjaan ya, pekerjaan. Atau pekerjaan. Karena nanti kalau pendidikan itu jenjangnya dari bawah ya, SMP, kemudian SMK, D3, S1. Ya, berjenjang itu tidak bisa pakai automatic record. Alasannya kenapa? Kita jelaskan sekarang. Kita pilih pekerjaan, masukkan ke sini. Kemudian karena mungkin ini banyak ya, kalau banyak nanti kalau pakai different variable itu recordingnya nanti satu-satu seperti tadi. Misalkan ini ada berapa? Swasta, PNS 2, guru 3. Ada 5 ya. Berarti kita ngetik 5 kali. Ngerekod 5 kali ya. Kemudian kita pilih ini, rename. Oke. Kita misalkan rename jenis, ataupun bisa pakai kode PEK gitu. Itu terserah rekan-rekan semua mau memberikan nama apa. Yang jelas jangan sampai sama dengan variabel yang lain. Kita tulis jenis pekerjaan. Ingat untuk name tanpa spasi karakter atau tanpa simbol strip. Pakai underscore boleh. Jenis pekerjaan. Sorry. Oke. Add name, ini yang tadinya tanda tanya akan berubah jenis pekerjaan. Nah, di sini record starting form pada kotakan ini kecil ini itu lowest value atau pilihannya highest value ya. Lowest value itu nanti urutannya itu sesuai dengan urut abjad. Misalkan dari A ya. A kalau awalan katanya itu A, berarti nanti kodenya 1. Awalan huruf B kodenya 2. Sesuai dengan urutan dari kata yang ada di variabel ini. Misalkan ini S, P, B, G, terus pedagang 5 gitu ya. Karena ada 5. Berarti urutannya mulai dari apa dulu? B ya. B ini berarti nanti kodenya 1. Yang buruh ini kodenya 1. Setelah B, G. Nah, G berarti nanti guru ini kodenya 2. Nah, kita lihat. Ini langsung aja kalau seperti ini. Tidak perlu record seperti tadi satu-satu ya. Oke. Maka akan muncul ini auto record pekerjaan. Ini di viewernya ya. Buruh itu 1,
guru itu 2, pedagang 3, PNS 4, swasta 5. Nah ini sama-sama P, bagaimana kodenya? Kemudian diurutkan berdasarkan abjad yang kedua, ya, huruf yang kedua. E sama N itu lebih dulu mana? E ya, berarti yang pedagang itu kodenya 3, yang PNS kodenya 4. Nah ini kan tidak ada tingkatan ya, bukan data bertingkat, artinya bukan data scale ataupun bukan data apa namanya ordinal ya. Kalau nominal kan setingkat gitu ya, kalau ordinal bertingkat. Oke. Karena ini datanya nominal, maka langsung seperti ini aja nggak apa-apa, tidak masalah. Oke, sekarang kita lihat di sini. Nah, kalau bedanya tadi yang different sama auto, kalau different ini apa namanya, labelnya bisa diisi, tapi kalau pada automatic labelnya tidak bisa, tidak otomatis diisi. Kita bisa tulis di sini ya, pekerjaan, tidak masalah. Ataupun sama seperti name, jenis, ini dengan spasi karakter nggak masalah. Nah value-nya itu kalau automatic itu akan terisi secara otomatis ya. 1 guru, 2 guru, 3 pedagang, 4 PNS, 5 swasta. Oke. Jadi kita tidak perlu ngetik lagi. Tapi kalau pakai different variable tadi, record itu different variable, yang ini ya, maka ini kita isi lagi value, ya, 1 value itu pria, value 1 labelnya pria, kemudian 2 wanita, seperti ini. Oke. Nah di sini desimalnya juga tidak otomatis ya, tidak otomatis diganti, maka kita nolkan saja. Gaji nolkan nggak masalah. Atau kita mau menolkan semua, klik Ctrl C atau copy di sini, klik kanan, paste, jadi 0. Ya di sini datanya sudah berubah sekarang jadi numerik ya. Kemudian kalau pendidikan bagaimana ya? Pendidikan kita sesuaikan dengan urutan, bukan urutan abjad ya, tapi urutan jenjang kalau pendidikan. Jadi kita pakai transform different. Kalau pakai automatic record itu nanti apa namanya, urut abjad ya, tidak urut jenjang. Different. Oke, kita sekarang record into different variable. Ini masih ada data lama. Kalau masih ada data lama, dikembalikan dulu. Kalau kita mau merubah yang data lain, misalkan tadi apa, pendidikan ya, pendidikan kita mau record. Nah yang jenis kelamin tadi yang sudah kita record ini dikembalikan. Caranya klik panah yang ini. Kalau klik di kotak yang kanan maka panahnya ke arah kanan, di kiri maka panahnya ke arah kanan. Tapi kalau klik kotak yang sebelah kiri maka klik kotak yang sebelah kiri maka panahnya diarahkan ke kalau datanya itu yang di sebelah kanan, di kotak kanan, maka panahnya kiri. Wah, mohon maaf rekan-rekan semua, ini roto error. Oke, pilih sampai aktif seperti ini, warnanya berubah, kembalikan dulu. Kita rubah yang pendidikan, masukkan ke kotak yang kosong ini, klik panah ini, kita ketik name, ini jenjang tanpa spasi karakter ya, pendidikan. Oke, kita beri label jenjang spasi pendidikan, change, maka tanda tanya ini akan berubah, change. Kemudian kita pilih
old and new value seperti langkah awal tadi. Old value-nya SMP kan, SMP seperti ini ya. Oh sorry, ini ya ketutup tadi. Ketik 1. Oh yang ini bagaimana? Kita remove aja, remove SMP 1 add, kemudian SMK 2 add, kemudian D3 nya pakai strip tadi, kita lihat D3 ya pakai strip 3, kemudian S1 4 add, continue. Sudah, kemudian oke. Nah, akan muncul output recording di sini. Minimize saja, kita lihat muncul kolom baru jenjang pendidikan. Oke, di sini sudah seperti langkah yang gender tadi, berarti kita rubah ya. Ini jadikan 0 ya, klik kanan, copy, paste. Ini urutannya seperti tadi. 1 SMP besar ya, SMP add 2 SMK add 3 D3 add 4 S1 step 1 oke. Nah, ini datanya sudah numeric ya, sudah berubah sekarang, gender numeric gitu. Nah, yang kita analisis itu yang data yang sudah numeric ini ya. Coba kita analisis salah satu dulu. Kita analisis distribusi frekuensi. Caranya klik analyze, terus kemudian descriptive statistik, pilih frequencies. Klik. Nah, yang kita pilih misalkan yang kita analisis yang umur ya, ataupun lebih dari satu variabel, bagaimana yang mau kita analisis, tidak ada masalah, kita barengkan, tidak ada masalah, nanti akan muncul secara bersamaan gitu ya dalam outputnya. Nah, kita coba satu dulu supaya nanti tidak bingung, tidak terlalu banyak data yang muncul. Kita pilih yang umur di sini, umur itu maksudnya skala. Oke, masukkan ke kotak kosong ini, kemudian kita pilih statistik, kita pilih quartiles, min, rata, median, modus atau mode, kemudian sum atau jumlah, standar deviasi, variance, range, minimum, maksimum. Ini standar error rata, ini nggak apa-apa, nggak perlu dicentak. Kalau misalkan kita butuh standar errornya ya kita centang. Skewness, kurtosis. Oke, kita pilih continue, akan kembali ke kotak dialog awal dan pilih chart. Ini kalau mau menampilkan chart ya, bisa bar, bisa pie chart. Bar itu berarti chart batang ya, pie itu yang lingkaran, histogram itu yang ada garisnya, ada garis histogramnya, ditampilkan kurva normal. Continue, format akan ada tampilan seperti ini tidak perlu kita ubah. Style bootstrap ini juga tidak perlu. Kemudian oke. Kita pilih yang perlu dan biasa digunakan saja ya. Oke, ini masih proses. Nah, pada viewer atau output SPSS ini akan muncul tampilan seperti ini. Oh ya, ada yang kelewatan ya, supaya nanti
Kalau misalkan tiba-tiba laptopnya mati ataupun komputernya tiba-tiba mati, data kita tetap aman. Kita save dulu, save untuk outputnya. Untuk output itu tipenya .spv ya. Misalkan ini latihan 1, latihan SPSS underscore distribusi frekuensi. Kita save, kita letakkan di data yang biasa untuk menyimpan. Saya simpan di sini biasanya. Save. Kemudian ini yang outputnya ya. Yang satunya karena ini terpisah filenya, maka yang editor, data editor, statistik data editornya ini kita save lagi. Nah, tipenya SAV. Nanti kalau misalkan kita mau ngedit data mau menambahkan atau mau menganalisis data lagi, itu bukannya yang tipenya .sav. Kita pilih yang latihan. Kita ketik latihan SPSS distribusi frekuensi. Oke, save. Kita letakkan sesuai dengan di awal tadi. Mana tempatnya supaya nanti tidak terpencar terlalu jauh. Kita letakkan, kita amankan datanya di sini. Ini data-data yang sudah ada karena kita pilih ya ada ini, tapi kita ganti yang tidak dalam bentuk SPV, detail saja. Kemudian save. Nah, data kita sudah aman. Oke, kita lihat atau kita baca output distribusi frekuensinya. Dari deskriptif statistiknya itu muncul di sini ya. N-nya itu berapa? N-nya itu 18. N itu berarti jumlah respondennya. 18 per ratanya kita cek di sini ada berapa. Ya harusnya sama gitu kan. Ke 18 ya. 18 terus kemudian minnya 30,72, bukan 72 ya, tapi 72. Nah, hati-hati besok dalam mengucapkannya ketika ibu bapak menyampaikan atau presentasi hasil analisis. 30,72 bukan 30,72. Kalau mau tahu kenapa silakan tanya guru matematika. Oke, median itu 30,00. Mode atau modusnya itu 27. Nah, ternyata kebanyakan itu umurnya 27 ya, berarti masih muda. Standar deviasinya 4,142. Standar deviasi itu berarti sebaran data umur dari rata ya. Misalkan ini minnya 30,72, standar deviasi 4,142, berarti 30 plus ini atau 30 min ini ya, gitu ya. Itu standar deviasi. Variansnya 17,154, skewness-nya 0,323, standar error of skewness-nya 0,536, kurtosis minus 983, standar error kurtosisnya sekian, terus ke bawah ya, range-nya 14. Kemudian nilai minimumnya atau umur minimumnya, karena ini umur ya, umur minimumnya 25, umur maksimum dari responden 39, jumlahnya 553. Ini kalau mau butuh data saya kira tidak perlu ya, kalau sum untuk umur itu ya. Presentasinya ini ya 25, 50, 75%
Oh sorry, bukan persentase, percentiles. Oke, kita lihat di sini di deskripsi distribusi frekuensinya. Yang umurnya 25 itu frekuensinya 2. Berarti yang umurnya 25 itu jumlahnya 2. Kemudian presentasinya 11,1, valid presentasinya 11,1 sama. Kemudian kumulatif presentasi ini. Nanti kalau dijumlahkan semuanya itu dikumulatif harus 100%. Oke. Oh sorry, tadi ada yang kelewatan. Missingnya itu 0, berarti tidak ada data yang 0. Artinya aman, semua responden mengisi. Terus ke bawah ya, sampai umur 39 jumlahnya 1, presentasinya 5,6, kemudian kumulatif persennya 100%. Ini kurva normalnya. Meruncing ya, meruncing Oke, itu dulu ibu bapak kaitannya dengan kita mulai menggunakan SPSS, kemudian record data sampai ke distribusi frekuensi. Nanti ini tinggal kita pindah saja ke Word ya, untuk diinterpretasi atau untuk dideskripsikan pada laporan tesis atau laporan penelitian. Baik, itu dulu. Kita lanjut nanti pada materi selanjutnya. Sekian dari saya, apabila ada salah kata mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.